Halo teman-teman, gue Mutia. Di video ini gue akan banyak banget ngebahas tentang berbagai karya dari berbagai perspektif untuk mengapresiasi film, buku, musik, dan semua. Gue akan membahas berbagai karya ciptaan Tuhan lewat manusia. Dan ini video yang akan ngebahas buku apa? The Monk Who Sold His Ferrari. Oke. Waktu 2 tahun lalu ya kayaknya, lu pernah bikin giveaway buku ini di Instagram dan lu bagiin buku ini ke berapa ratus orang waktu itu? 1.500. Gokil. Menurut gue buku ini tuh datang ke gue di saat yang tepat. Nah, gue waktu itu galau tuh, kayak gue perlu sih ngerjain hal ini. Kalau gue kerjain, kira-kira dampaknya gimana ya? Apakah itu akan membuat kerjaan gue yang lama malah makin kacau, atau malah improve kerjaan gue yang lama? Oh. Nah, itu kan gue nggak tahu tuh. Berarti fase mau nyoba ya? Fase mau nyoba. Start over gitu ya? Dan saat itu solusi di kepala gue sebenarnya adalah gue ke Bali. Jadi kalau galau punya kecenderungan isolasi diri. Anak Jaksel banget. Galau. Ternyata gue nggak perlu kayak gitu. Karena selain ke Bali itu gue harus beli pesawat. Ternyata lu siapanya Trump? Kalau gue ke Bali, gue harus beli tiket pesawat, maksud gue harus nyewa tempat tinggal gitu kan, which is keluar duit. Ternyata gue diberikan solusi yang lebih mudah sama Tuhan, gitu. Kasih ini buku ini. Oke. Jadi bisa dibilang buku ini, kenapa menurut gue buku ini sangat berpengaruh? Karena buku ini menurut gue membuat gue waktu itu bisa menghadapi kekhawatiran gue ketika akan melakukan hal baru. Itu satu. Kedua, secara nggak langsung ternyata buku ini mempersiapkan gue ada di mental state yang lebih baik ketika menghadapi pandemi. Apa sih yang diceritain sama buku ini sampai bikin lu kayak gue harus nyontek tuh gitu. Boleh. Poin mungkin ini poin pertama ya yang gue dapat dari buku ini. Cara nyeritainnya buku ini tuh kayak dialog 2 orang. Ada orang yang bertanya ke satu orang yang, jadi ceritanya ada orang A sama orang B. Nah, si orang B ini tuh ceritanya dia orang kaya banget, terus dia habis ngejual semua barang dia. Terus dia bertapa ke Tibet, gitu. Berarti meninggalkan semua hartanya. Hartanya dia jual migrasi. semua, duitnya dia pakai buat ke Tibet, terus dia meditasi. Si orang B ini habis ke Tibet, ceritanya mungkin kayak jadi biksu gitu kali ya. Terus pas balik ditanya-tanya sama si orang B ini, intinya gitu. Nah, terus si orang B ini nge-state kayak gimana caranya lu bisa mencintai orang lain kalau lu sendiri nggak mencintai diri lu sendiri. Relate-nya sama kehidupan sosial masyarakat, akademis banget gue ngomongnya. Akan komplit ketika mereka punya pasangan. Jadi contoh kayak, aduh, gue pasti bakal lebih happy nih kalau gue punya cewek, atau gue pasti bakal lebih happy kalau gue punya cowok. Gitu selalu, banyak yang kayak gitu. Cerita kalau lu yang nggak punya pasangan. Iya, anjing ya. Bangsa juga ya. Ya berdasarkan buku ini, berarti tahapan pertamanya adalah harusnya lu mencintai diri lu sendiri dong. Lu harus happy dulu sama diri lu gitu. Kalau enggak, gimana caranya lu bikin orang lain happy? Lu aja nggak tahu cara membuat diri lu sendiri tuh happy gitu. Lu nggak tahu cara mencintai diri lu sendiri, bagaimana caranya lu tahu cara mencintai orang lain. Gue tuh responnya selalu gini, gue rasa lu jangan fokus ke mengandai-andai lu punya pasangan sih, karena orang itu tuh lu kan nggak tahu ya. Gue selalu merasa absurd sih ketika lu punya ekspektasi ke jodoh ya. Menurut gue gini, kalau lu adalah orang yang believe jodoh itu pasti ada, harusnya lu nggak berekspektasi sih. Lu nggak berekspektasi jodoh lu begini gak sih? Lu aja belum pernah ketemu orang ya, kenapa lu udah ngasih ekspektasi gitu? Ekspektasi tuh bisa disebut kriteria bukan? Iya, kriteria. Oke. Jadi menurut gua kalau lu believe jodoh lu pasti ada, lu jangan punya kriteria. Menurut gua absurdnya itu. Menurut gua fokusnya bukan ke nyari pasangan sih harusnya. Menurut gua fokusnya adalah sekarang gimana caranya lu jadi the best version of yourself. Dulu sih gua pernah berpikiran kalau lu jadi best version of yourself, lu akan ketemu orang juga yang udah best version of herself or himself. Pertama ya, berarti poin pertama mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Nah, yang kedua, kalau muridnya udah ready, gurunya baru akan datang. Jadi dia kata-katanya when the student is ready, the teacher appears. Oke.
Jadi si guru itu tuh baru akan muncul kalau elunya sebagai murid udah siap. Karena selama Udah siap ini belajar? udah siap belajar. Kan banyak orang yang kayak gitu. Jadi sebelum dia belajar tuh dia udah ngebentengin dengan pengetahuan di sebelumnya gitu. Prior knowledge yang nggak tahu juga sebenarnya benar atau salah. Sebenarnya ilmu dari si guru ini juga nggak tahu bisa diterapin atau enggak, juga nggak tahu sebenarnya. Bisa jadi cuma bisa diterapin oleh dia gitu. Tapi intinya di buku ini dibilang kalau nggak semua orang tuh ready dengan sebuah ilmu di satu titik waktu gitu. Jadi lu harus siap dulu baru lu bisa menerima sebuah ide atau sebuah ilmu. Tapi menurut buku ini sih nggak bisa gitu. Lu nggak ada sesuatu yang nilainya mutlak gitu. Pasti tergantung cara lu melihatnya. Nanti aplikasinya tuh kayak stoik gitu. Jadi semua kejadian tuh tergantung perspektif lu. Lu akan menganggap kejadian itu buruk atau baik. Yang pada nyatanya sebenarnya semua kejadian ya bisa aja lu anggap baik sebenarnya. Kalau lu se-wise itu dan se-perfect itu, which is gue juga nggak mungkin sih sampai ke tahap itu, memang realistis aja gitu. Gitu. Oke. Yang ketiga, poin ketiga di buku ini. Ya menurut gue paling powerful dan paling relate ke kondisi gue waktu itu. Karena posisinya waktu itu kan mau nyoba hal baru. Ketika lu mau nyoba hal baru yang lu nggak pernah kerjain, itu kan biasanya lu khawatir outputnya, outcome-nya, hasilnya lu nggak maksimal atau ternyata hasilnya jelek dan segala macam. Nah, di buku ini dibilang kalau worry itu adalah toxic. Jadi kekhawatiran lu tuh nggak guna. Menurut gua kata-katanya tuh kena banget ke gua karena dia membukanya dengan pertanyaan kayak gini. Coba lu ingat-ingat lagi. Kekhawatiran lu itu ada nggak yang pernah kejadian? Lu khawatir sama sesuatu nih. Ada nggak sih sesuatu yang lu khawatirin terus kejadian? Gue inget-inget lagi kan kayak, iya bener juga ya. Gue khawatir putus, nggak putus. Gue nggak khawatir putus. Berarti lu mesti khawatir biar nggak kejadian dong, gitu dong kesimpulannya dong. Ini contohnya ngasal banget. Nggak, gue bercanda. Jadi khawatir lah selalu, gitu dong jadi jargonnya. Gue bercanda. Iya, oke. Bercanda. Tadi bercanda ya. Emang kan itu suka diambil ketika lo nggak siap. Oh gitu ya? Iya. Oke, balik lagi. Jadi tadi pesannya adalah worry itu toxic. Atau intinya dia sih menurut gue, dia mau bilang gini. Worry itu kayak lu sebenarnya cuma ngabisin energi lu untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Which is nggak guna gitu. Kalau lu ngabisin energi lu untuk sesuatu yang udah pasti terjadi, menurut gue nggak apa-apa. Tapi apa sih yang pasti terjadi di dunia ini? Itu. Idi. Jelasin aja. Kan gue ngomongin apa ya, lupa. Gue juga lupa. Kayak, oh iya. Berarti sekarang lo nggak pernah worry? Kayaknya enggak deh. Udah santai banget gue. Udah nggak pernah worry. Karena buku ini sih. Yang keempat, investing in yourself is the best investment you will ever make. Jadi intinya investment tuh sebenarnya ke diri lu sendiri tuh udah investment yang paling baik gitu. Kalau lu makan enak, lu happy, jadi produktif, ya mendingan lu invest, mendingan duitnya buat makan. Iya nggak sih? Kalau menurut buku ini ya, karena itu termasuk investasi ke diri lu gitu. Tergantung lu mendefinisikan investasi buat diri lu sendiri itu gimana berarti. Oke. Nah, berarti sesuai kebutuhan lo. Sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang lu believe. Yang kelima, nah ini stoik banget sih. Karena poin ini sering juga disebut sama buku-buku stoik. Jadi di sini disebut kalau kita better fokus ke hal yang ada di dalam kontrol kita. Gue suka. Jadi mungkin ini salah satu hal yang membuat gue juga menghilangkan ekspektasi. Karena ekspektasi itu kita memaksakan apa yang gue pengen ke hal yang bukan dalam kontrol gue. Lu berekspektasi pasangan lu selalu membahagiakan lu. Menurut gue itu udah ekspektasi juga. Dan menurut gue itu sangat-sangat aneh. Selanjutnya, gak ada kesalahan di hidup. Jadi hidup lu tuh gak ada yang namanya kesalahan. Tapi adanya pelajaran. Menurut gue, teman yang paling setia itu adalah gagal. Karena kayaknya gagal tuh selalu ada gitu dalam setiap fase hidup. Aplikasinya adalah gue lebih bisa tolerate kegagalan gue, dan gue juga bisa tolerate kegagalan orang lain, atau kalau dalam konteks kerjaan ya tim gue gitu. Karena
banyak kan sebenarnya banyak, menurut gue banyak problem orang yang punya bisnis itu terlalu perfeksionis. Banyak orang yang nggak bisa percaya mendelegasikan tugas karena dia takut timnya itu nggak bisa sebaik dia. Which is mungkin iya sih. Tapi gue menemukan bahwa gini, mungkin gue udah bagus banget ngerjain ini. Gue delegasi ke orang itu nggak sebagus itu ngerjainnya. Tapi ternyata nggak berpengaruh dalam bisnis gitu. Jadi ya kenapa gue harus masalahin? Ya udahlah, nggak berpengaruh gitu. Jadi kayak santai aja gitu. Ketika gue ngobrol sama temen gue bilang jangan-jangan bukan kayak gini nih, bukan lingkaran cuma 2 dimensi gitu, tapi kita tuh hidupnya tuh naik gitu kayak spiral. Jadi muter tapi moving. Lu muter akan ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses, tapi naik ke atas. Ih, keren banget itu, gue baru denger deh. Jadi kegagalan. Jadi roda-roda kehidupan tuh bukan di satu diameter yang sama ya. Bukan 2 dimensi. Iya. 3 dimensi. Keren. Ke atas. Keren. Salam buat teman. Ini agak ekstrim, tapi dia bilang kalau pain itu wonderful teacher. Biasanya setelah lu dapet pain yang sakit banget, pain itu maksudnya apa sih? Luka yang udah parah banget gitu ya. Biasanya karakter development lu tuh naik. Kalau lu orangnya learning. Balik lagi. Kalau toloy ya udah. Ya pain aja. Borok dah tuh luka. Terakhir ini juga masih gue pegang sampai sekarang. Dia bilang kalau lu mau balapan, jangan balapan sama orang lain, tapi balapan sama diri lu sendiri. Jadi fokusnya adalah bukan gimana lu lebih baik daripada teman-teman lu, tapi gimana caranya lu lebih baik daripada diri lu yang kemarin. Lu sebaiknya tetap punya cara bagaimana mengenerate energi itu dari diri lu sendiri. Gitu. Tapi jadi nggak bergantung sama orang lain terus. Karena kalau bergantung sama orang lain terus ya gitu, balik lagi lu menggantungkan diri ke sesuatu yang nggak bisa lu kontrol, sesuatu yang nggak bisa lu kendalikan gitu. Satu insight yang mungkin gue tambahin adalah ketika lu emang pengen lari, lu emang pengen race, pengen balapan sama diri lu, jangan lupa kalau balapan itu sama pentingnya sama istirahat. Karena ini nanti jadinya produknya ke hustle culture. Hustle culture tuh kayak itu yang lu alamin, kayak gue harus produktif tiap hari. Iya. Padahal kan nggak harus. Itu lagi hot juga tuh, kayaknya di anak Jaksel juga deh. Hustle culture tuh sekarang lagi sering dibahas, karena kayak seolah-olah lu kalau hari ini nggak produktif tuh lu dosa gitu. Padahal menurut gue, balik lagi kayak tadi, race. Iya, gue punya pilihan, gue mau race atau enggak. Conclusion-nya apa nih kayak? Summary-nya adalah setelah gue baca buku ini, hidup gue lebih santai saja. Lebih santai, lebih nggak banyak. Menurut gue lebih positif ya. Lunya jadi lebih baik juga. Santai itu kan berarti kayak lu nggak menghabiskan energi yang berlebihan dan lu tidak menghabiskan energi ke hal-hal yang nggak perlu lu habisin energi lu ke situ. Yes. Jadi energi gue tuh optimize banget lah, karena ya gue tahu mana yang harus gue fokusin, karena ada hal yang nggak bisa gue kontrol, gue nggak perlu pusingin. Yang bisa gue kontrol ya gue fokusin energi gue ke situ. Lo ngerasa setelah baca buku ini hidup lu juga jadi lebih baik? Hidup gue jadi sans banget deh. Karena gue believe-nya dunia itu chaos dan absurd. Nah menurut gue buku ini tuh memberikan cara-cara gue menyikapi dunia yang chaos dan absurd dengan bijak. Jadi gue lebih siap menghadapi dunia yang tidak jelas. Ini kan gak jelas nih. Nah menurut gue buku ini tuh kayak ngasih tahu cara-caranya nih, lu begini. Yes, beberapanya yang tadi kita udah bahas. Jadi kalau ada teman-teman yang mau baca Robin Sharma The Monk Who Sold His Ferrari, yang jadi pegangan hidup L dalam menghadapi dunia yang chaos dan Ferrari deh, dan absurd ya, itulah ya. Boleh baca buku ini. Mungkin bisa beda sama poin-poin yang tadi disampaikan sama L, mungkin bisa sama, mungkin juga ada insight lain juga gitu. Jadi oke, gitu dulu teman-teman. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you ya. Oke. Semoga happy, walaupun tidak selalu, tapi semoga. Dadah teman-teman, thank you, bye-bye.